Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Mansur dengan NIM 21040100069, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Analisis Kosakata Kesalahan Berbahasa di dalam Ruang Lingkup Masyarakat dengan dosen pengampu mata kuliah Nurul Khairani Abduh, SPD, MPD. Jadi, yang pertama itu ada pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dipandang sebagai bagian dari proses belajar bahasa. Ini berarti bahwa kesalahan berbahasa adalah bagian yang integral dari pemerolehan dan pengajaran bahasa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa? Jadi, kesalahan berbahasa itu dihubungkan dengan pernyataan atau semboyan pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada dua parameter atau tolak ukur kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama yaitu pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Faktor-faktor penentu tersebut yang pertama yaitu siapa yang berbahasa dengan siapa, yang kedua untuk tujuan apa, yang ketiga dalam situasi apa seperti tempat dan waktu, yang keempat dalam konteks apa seperti partisipan, kebudayaan, dan suasana, yang kelima dengan jalur mana atau seperti lisan atau tulisan, yang keenam dengan media apa, tatap muka, telepon, surat, koran, buku, media komunikasi lain seperti HP dan internet. Yang ketujuh dalam peristiwa apa, misalnya seperti bercakap, ceramah, upacara, lamaran pekerjaan, pelaporan, dan pengungkapan perasaan. Kedua yaitu pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Parameter ini mengacu kepada penatasasaan terhadap kaidah-kaidah atau aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Pengertian kesalahan berbahasa dibahas juga oleh Pete Corder dalam bukunya yang berjudul Introducing Applied Linguistics. Dikemukakan oleh Corder bahwa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode berbahasa. Pelanggaran ini bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga merupakan tanda kurang sempurnanya pengetahuan dan penguasaan terhadap kode. Dikatakan oleh Corder bahwa baik penutur asli maupun bukan penutur asli sama-sama mempunyai kemungkinan berbuat kesalahan berbahasa. Jadi, dari pernyataan atau semboyan dan juga kesalahan berbahasa yang dibahas oleh Corder dapat disimpulkan bahwa dapat dikemukakan kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah Indonesia, bahasa Indonesia, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya yaitu kesalahan berbahasa oleh masyarakat. Jadi, penyebab terjadinya kesalahan berbahasa yang digunakan oleh masyarakat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor kesengajaan yang terkait dengan tuntutan pemasaran dan fungsi ruang publik sebagai ruang pemasaran, seperti gaya bahasa, tidak tersedianya kosakata atau padanan, dan kebutuhan sinonim. Yang kedua yaitu faktor ketidaksengajaan yang terkait dengan ketidaktahuan penulis atau produsen, seperti kurangnya pengetahuan kebahasaan, pengaruhnya kewibahasaan bahasa, seperti bahasa daerah dan bahasa asing, dan menghilangnya kata karena jarang digunakan. Adapun beberapa data penggunaan bahasa yang salah terjadi di masyarakat sebagai berikut. Di situ ada gambar apotik Abila Pharma. Jadi, pada gambar itu terdapat kesalahan penulisan kata apotik. Kata apotik tidak terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bukan merupakan kata baku. Jadi, perbaikan yang benar adalah apotek. Nah, pada gambar selanjutnya terdapat kata dijual.
Dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dijelaskan bahwa kata depan di harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi penulisan yang benar adalah dijual tanpa spasi. Pada gambar selanjutnya terdapat kesalahan penghilangan pertama, yaitu hilangnya morfem adalah dan preposisi dari. Preposisi adalah termasuk kata tugas yang merupakan morfem gramatikal. Kata tugas adalah berfungsi sebagai penghubung pernyataan ini dan pernyataan penjelas. Jadi penulisan yang benar adalah tertib di jalan adalah cerminan dari budaya. Pada gambar selanjutnya terdapat kata dikontrakan. Nah, ada dua kesalahan dalam penulisan kata tersebut. Yang pertama, tertukarnya fungsi di sebagai imbuhan dengan di yang merupakan kata depan. Yang kedua, pemberian afiks kan yang tertukar dengan afiks an. Jadi, penulisan yang benar adalah dikontrakkan. Gambar selanjutnya terdapat kalimat kami melayani COD. Kami melayani COD, padahal yang dilayani sebenarnya bukan COD, karena COD tidak bisa dilayani. Yang sebenarnya dilayani adalah konsumen yang ingin pembayaran dilakukan secara COD pada saat barangnya diterima. Selanjutnya, pada gambar terdapat kata bikin. Bikin adalah bentuk kata tidak baku dari kata buat, sehingga penulisan yang benar adalah buat kaos bijian. Pada gambar selanjutnya terdapat kata kualitas. Kata kualitas ini adalah bentuk kata tidak baku dari kata kualitas, sehingga penulisan yang benar adalah kualitas. Di gambar selanjutnya terdapat kata elektronik dengan huruf C, yang sebenarnya kata elektronik ini tidak terdaftar dalam KBBI dan bukan merupakan kata baku. Jadi, penggunaan kata yang benar yaitu elektronik dengan huruf C diganti dengan K. Di gambar berikutnya terdapat kata kos. Jadi, ada beberapa kesalahan dalam pamflet tersebut. Yang pertama, kata kos tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata yang benar menurut KBBI adalah indekos, yang berarti tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan. Yang kedua, kos tidak diterima, yang diterima adalah anak kos yang membayar untuk dapat tinggal di rumah tersebut. Jadi, kata yang benar yang dapat digunakan yaitu menawarkan jasa indekos. Gambar selanjutnya terdapat kata vermak. Kata vermak ini tidak terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bukan merupakan kata baku. Jadi, penggunaan kata yang benar adalah permak. Di gambar selanjutnya ada kata puteri. Puteri adalah bentuk kata tidak baku dari kata putri, sehingga penulisan yang benar adalah putri. Pada gambar selanjutnya terdapat kata waroeng. Kata waroeng tidak terdaftar dalam KBBI dan bukan merupakan kata baku. Jadi, penggunaan kata yang benar pada gambar tersebut adalah warung. Pada gambar selanjutnya terdapat nama toko. Nama toko tersebut adalah Toko Mas Ismoyo. Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mas memiliki dua arti. Yang pertama berarti emas, yang kedua berarti kata sapaan untuk saudara laki-laki yang lebih tua. Untuk menghindari keambiguan, maka kata yang cocok adalah emas. Jadi, penggunaan kata yang tepat yaitu Toko Emas Ismoyo. Di gambar selanjutnya ada sebuah iklan yang mengatakan buy two get one. Jadi buy two get one ini atau beli dua dapat satu maksudnya adalah jika membeli dua barang maka akan mendapatkan bonus satu barang lagi secara gratis. Terkadang ada pula yang mengganti diksinya menjadi beli dua gratis satu. Tetapi itu pun sebenarnya masih ambigu, sebab beli dua gratis satu juga bisa ditafsirkan membeli dua barang tetapi salah satunya digratiskan. Jadi penggunaan yang benar pada iklan tersebut adalah beli dua dapat tiga. Di gambar selanjutnya ada kata
aksesoris. Kata aksesoris ini tidak terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karena termasuk dalam bahasa Inggris dan bukan merupakan kata baku. Jadi, kata yang baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu aksesori. Pada gambar berikutnya terdapat kata komputer. Kata komputer ini adalah bentuk kata tidak baku dari kata komputer, sehingga penulisan yang benar adalah komputer. Di gambar selanjutnya ada kata photocopy. Ejaan yang benar dalam bahasa Inggris adalah photocopy. Kemudian kata tersebut diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dengan ejaan fotokopi. Jadi seharusnya pada gambar tersebut diperbaiki menjadi penggunaan katanya yaitu fotokopi. Nah, di gambar selanjutnya ada kata praktek. Kata praktek ini adalah bentuk kata tidak baku dari kata praktik, sehingga penulisan yang benar adalah praktik. Nah, pada gambar berikutnya terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, di mana kalimatnya adalah PT Salma Amanah Wisata. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang benar, PT itu tidak menggunakan tanda titik. Selanjutnya gambar terakhir di mana terdapat kesalahan penggunaan kata mi. Jadi kata mi adalah bentuk kata tidak baku dari kata mi, sehingga penulisan yang benar adalah mi. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis, kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia pada masyarakat belum atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bentuk-bentuk kesalahan meliputi kesalahan penulisan tanda baca, kesalahan penulisan singkatan, kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan pemilihan adiksi, dan kesalahan penulisan ejaan. Kesalahan berbahasa Indonesia ditemukan paling banyak pada penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi, untuk meminimalkan kesalahan berbahasa dalam masyarakat, yang dapat dilakukan adalah masyarakat harus memperluas pengetahuan tentang kaidah berbahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.